Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di sini saya akan buatkan video tentang cara pemupukan tanaman kelapa sawit agar produksinya tinggi. Namun, sebelum kita melakukan pemupukan tanaman kelapa sawit, kita terlebih dahulu harus pahami jenis-jenis pupuk apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, kemudian berapa besar pH tanah tempat tanaman kelapa sawit ini tumbuh. Setelah mengetahui berapa pH tanahnya, kita dapat mengetahui pupuk-pupuk apa saja yang akan kita berikan ke tanaman sawit ini. Untuk mengetahui besaran pH dapat kita gunakan dengan alat pengukur pH tanah. Seperti yang saya pegang ini adalah alat untuk menentukan atau mengetahui berapa besaran pH tempat tanaman kelapa sawit ini tumbuh. Dengan cara ini dibenamkan di sekitaran tanaman, di situ ada angka yang muncul. Nah, setelah diketahui pH-nya, maka kita dapat mengetahui apa pupuk yang diperlukan. Jika tanah di sekitaran tanaman kelapa sawit ini asam, artinya kita harus menaikkan pH-nya ke arah yang netral. Jika tanah asam, maka gunakanlah pupuk dolomit. Tetapi jika tanah di sekitaran kebun sawit ini basah atau alkalis, kita dapat menggunakan belerang untuk menurunkan pH ke arah yang netral. Nah, di sini tadi saya coba pH tanahnya itu adalah 6. 6 itu artinya asam. Maka di tanaman kelapa sawit ini wajib dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk dolomit. Tujuannya untuk menaikkan pH dari 6 kita arahkan menjadi pH 7. Karena pada pH 7 semua unsur hara yang ada di dalam tanah ini akan menjadi tersedia bagi tanaman. Artinya akar tanaman akan mampu menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah saat pH tanah dalam keadaan netral. pH tanah yang netral itu berada di pH 7. Nah, pupuk dolomit itu adalah pupuk yang tujuan utamanya menaikkan pH dari asam ke pH yang netral. Di samping itu, pupuk dolomit seperti yang saya pegang ini, ya, ini adalah pupuk dolomit yang saya ambil. Kalau kemasannya seperti ini, ya, banyak macam pupuk dolomit yang beredar di pasaran. Contoh yang ini dolomit, yang sebelah kanan ini juga dolomit. Nah, fungsinya tadi menaikkan pH dari asam ke arah netral. Di samping itu, pupuk dolomit juga mengandung dua macam unsur hara sekaligus, yaitu kalsium dan magnesium. Salah satu dari fungsi magnesium itu adalah untuk menghijaukan daun tanaman. Seperti tanaman sawit ini, tanaman sawit yang diberi unsur magnesium, apakah itu dari dolomit atau dari pupuk yang lain, fungsinya itu menghijaukan daun. Karena magnesium itu merupakan inti dari klorofil. Klorofil itu terbangun dari unsur nitrogen N dan unsur Mg. Fungsinya menangkap energi matahari untuk dirubah menjadi bahan-bahan pertumbuhan atau bahan-bahan yang ada di tanaman ini. Kemudian ada kalsium. Kalsium itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Itu adalah fungsi dari kalsium. Nah, setelah dipupuk dengan pupuk dolomit, maka selanjutnya kita beri pupuk dengan kandungan fosfat. Pupuk fosfat itu banyak ragamnya.
seperti TSP, itu pupuk yang paling terkenal ya, pupuk yang sejak zaman dulu telah ada. Ini TSP. Pupuk ini mengandung unsur fosfat. Tetapi untuk tanaman perkebunan biasanya itu menggunakan pupuk P yang dalam bentuk rock fosfat. Rock fosfat itu artinya batuan fosfat yang dihaluskan. Dihaluskan agar tanaman dapat menyerap dengan mudah. Sedangkan TSP ini adalah pupuk P. Ini TSP ini adalah pupuk P yang telah direkayasa di pabrikan. Sehingga pupuk TSP atau SP3A6 itu daya larutnya itu akan lebih cepat dibanding dengan pupuk rock fosfat atau RP. Karena pupuk RP itu tidak mengalami atau tidak dilakukan proses kimiawi di dalam pabrikan. Dia rock fosfat dari batuan digiling halus untuk digunakan sebagai pupuk. Tetapi pupuk RP itu kelemahannya dia reaksinya lambat dibanding dengan TSP. TSP lebih cepat. Hanya saja TSP-nya harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena mengalami proses sulfatisasi atau untuk mempercepat daya larut P yang ada di bahan baku pupuk fosfat itu diasamkan dengan sulfat untuk mempercepat daya larut fosfat yang ada di pupuk ini. Hanya saja harganya lebih mahal. Nah, fungsi daripada pupuk P, apakah itu berasal dari rock fosfat, apakah itu berasal dari SP3A6 atau TSP seperti yang saya pegang ini, fungsinya merangsang pertumbuhan akar tanaman. Nah, di sini akar tanaman sawit dia akan terpacu pertumbuhannya menjadi lebih banyak percabangan perakaranya dengan adanya unsur fosfat dari pupuk TSP atau SP3A6 atau pupuk RP. Selanjutnya fungsi unsur fosfat dia merangsang percepatan pembungahan. Jadi fungsi yang lain daripada pupuk fosfat itu merangsang tumbuh dan berkembangnya bakal buah atau calon buah dari tanaman kelapa sawit ini. Tanaman kelapa sawit yang cukup mendapat pasokan unsur fosfat, jumlah pembungaannya atau jumlah bunganya itu bisa mengelilingi tanaman ini. Semua percabangan itu bisa timbul tunas calon buah. Kemudian rasio antara bunga jantan dengan bunga betina itu menjadi lebih kecil. Artinya dalam satu tanaman ini akan tumbuh seluruhnya itu kebanyakan tuh bunga betina. Karena ketika tanaman kelapa sawit dalam kondisi kekurangan unsur fosfat, dia bunga jantannya itu lebih terangsang untuk tumbuh. Jadi tanaman kelapa sawit yang mendapat pasokan unsur fosfat cukup, maka jumlah calon buahnya itu menjadi lebih banyak. Nah, ketika jumlah calon buah itu banyak, lalu siapa yang mengisi buah ini agar tanaman sawit ini bisa buahnya besar-besar gitu ya. Tadi yang pertama tadi kita gunakan dolomit, kemudian kita gunakan rock fosfat atau TSP atau SP3A6. Selanjutnya pupuk yang lain itu kita gunakan pupuk urea. Pupuk urea itu adalah pupuk dengan kandungan utama nitrogen. Nah, nitrogen fungsinya itu merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, terutama di dedaunan. Daun tanaman ini akan menjadi sempurna pertumbuhannya, kemudian warnanya menjadi hijau dengan adanya unsur nitrogen yang cukup. Salah satu fungsi unsur nitrogen, dia di samping untuk pertumbuhan dedaunan juga dia membangun bagian-bagian tanaman ini secara menyeluruh. Jadi fungsi nitrogen bukan semata-mata untuk daun, tetapi pada bagian-bagian tanaman yang lain itu juga
membutuhkan unsur nitrogen. Pupuk nitrogen umumnya itu yang paling banyak adalah dari bentuk pupuknya itu urea. Urea itu pupuk yang mengandung unsur nitrogen sampai dengan 46%. Jadi pupuk nitrogen yang paling tinggi kadar N-nya adalah pupuk urea. Dan pupuk urea itu sifatnya dia lebih cepat terserap oleh tanaman. Ketika pupuk kita sebar di lapangan, tanaman dalam beberapa hitungan jam sudah mampu untuk menyerapnya. Dia paling cepat diserap oleh tanaman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, calon bunga itu akan besar, kemudian kadar minyak sawit akan menjadi tinggi, rendemennya tinggi, kemudian warna buahnya itu akan menjadi lebih cerah dan mengkilat. Itu yang berperan adalah unsur kalium. Unsur kalium dapat kita pasok dari pupuk KCl. Seperti ini contoh pupuk KCl. Ini pupuk KCl, warnanya seperti ini ya, merah kemerah-merahan. Dan ada butir-butir halus. Pupuk KCl ini salah satu pupuk yang juga cepat larut. Maka proses pemupukan ya, proses kapan waktu memberi pupuk ke tanaman kelapa sawit ini, yang pertama itu dulukan pupuk yang lambat larut. Itu kita terlebih dahulu kita aplikasikan. Nah, dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, pupuk dolomit itu yang pertama. Kenapa pupuk dolomit yang pertama? Karena pupuk dolomit itu reaksinya lambat sekali. Sehingga ketika tanaman kita beri pupuk dolomit, tanaman menunggu lama untuk dapat menyerapnya. Makanya yang pertama itu berilah pupuk dolomit. Nah, pupuk KCl, kita kembali ke cerita pupuk KCl. Secara umum fungsinya berperan dalam pembentukan protein dan karbohidrat. Karbohidrat itu termasuklah lemak di situ ya. Nah, di dalam buah sawit ini kandungan utama itu adalah minyak atau lemak. Nah, lemak ini terbentuk atau minyak ini dibentuknya oleh adanya unsur kalium. Sebenarnya unsur kalium dia secara langsung tidak berperan dalam membentuk minyak. Yang berperan dalam pembentukan minyak itulah enzim-enzim pembentuk minyak. Nah, enzim itu akan terangsang pertumbuhannya dengan adanya kalium. Artinya kalium merangsang pembentukan enzim. Nah, enzim inilah yang akan membentuk protein dan karbohidrat, kemudian lemak yang ada di buah sawit ini. Makanya tanaman sawit itu sangat membutuhkan unsur kalium dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau kita bandingkan berapa banyak per unsur, yang paling banyak dibutuhkan adalah unsur kalium dalam bentuk pupuk KCl atau pupuk K yang lainnya seperti KNO3 juga itu adalah pupuk dengan kandungan kalium. Kemudian pupuk MKP juga itu ada kaliumnya. Tetapi yang paling umum digunakan itu adalah pupuk KCl. Karena di pupuk KCl itu kadarnya cukup tinggi, mencapai 60% K2O. Selanjutnya setelah dolomit, pertama tadi kita pupuk dolomit, kemudian kita masukkan fosfat, pupuk fosfat, bisa RP, TSP atau SP36. Kemudian dilanjutkan dengan pupuk urea. Selanjutnya setelah urea kita pupuk dengan pupuk KCl. Lalu apa pupuk yang lain? Pupuk yang lain itu kita masukkanlah pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti boron, kuprum. Itu adalah pupuk atau unsur hara mikro yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Kemudian kalau tadi pupuk dolomit adalah pemasok unsur Ca dan Mg, tetapi ada kalanya tanaman sawit ini juga kalau di tanahnya itu
kurang magnesium, kita dapat aplikasikan dalam bentuk pupuk kisrit. Nah, pemberian pupuk kisrit itu umumnya biasanya setelah dolomit, rock fosfat atau TSP, urea, kemudian KCl, baru masuk kisrit. Selanjutnya unsur hara mikro dapat kita berikan dalam bentuk borak atau terusi. Terusi itu koper sulfat. Nah, kalau dalam bahasa dagangnya disebut terusi. Dalam rumus kimianya CuSO4 atau koper sulfat. Tadi pada awal telah saya bahas waktu atau urutan pemberian pupuk. Jadi waktu atau urutan pemberian pupuk, pupukkan terlebih dahulu pupuk yang proses penguraian menjadi ion positif dan ion negatif di dalam tanah ini sangat lambat. Dalam hal ini adalah pupuk dolomit. Kemudian yang selanjutnya rock fosfat itu termasuk pupuk yang proses penguraian itu juga lambat. Lalu masuk RP atau yang lebih cepat TSP atau SP36 itu lebih cepat dibanding dengan pupuk RP. Selanjutnya masukkan pupuk urea, KCl, kisrit, boron, dan kuprum. Begitulah cara memberikan pupuk atau cara pemupukan sawit agar produksinya menjadi tinggi. Lalu timbul pertanyaan, berapa dosis yang dibutuhkan? Nanti selanjutnya akan saya buatkan videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat.